Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian syiar bersama Ustaz Awan Abdullah, owner Rumah Ta'aruf Jogja, dengan tema Muamalah Mertua dan Menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim atau Ketua ICID itu ya Mbak, Koordinator ICID gitu bacanya, Islamic Center Iqdatul Doa. Oh ya, alhamdulillah Bu Sobri yang dirahmati Allah matur suwun, serta Ketua Takmir. Oh makasih. Ini masjidnya apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, Bapak Kiai Haji Sugino yang dirahmati Allah, Ustadz Andri yang tadi menemani, serta ibu-ibu semua. Sing wajahnya kok ketok ngantuk-ngantuk ki ngopo? Do ngelih kok piye jenengan? Sudah makan belum? Ada yang belum makan? Hah? Ada? Nah, buat khusus ya, untuk yang belum makan, saya ucapkan turut berduka cita. Nah, kurang gawa panganan, ada kena ya opo. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya ibu-ibu muslimah semua dirahmati Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mudah-mudahan bukan hanya di sini saja, nanti ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baik, ada yang mau masuk surga duluan? Loh kan? Ngendi-ngendi podo Bu Sobri. Ini jenengan ya podo. Orang segini banyak tuh nggak mau masuk surga duluan. Maunya belakangan masuk surga. Dihisap gitu. Masuk surga duluan itu bukan berarti syaratnya harus mati duluan. Tidak harus. Mesti mikirnya udah mati kalau kayak gitu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat terlebih dahulu, tapi sekarang belum masuk surga, betul? Di akhirat nanti ada yaumil hisab. Nah, ada orang-orang yang tidak melewati fase itu. Mereka itu masuk surga tanpa hisab. Itulah yang masuk surga duluan. Masuk surga tanpa hisab. Nih sayangnya segini banyaknya pengen dihisab semua. Mau tak takoni siapa yang pengen masuk surga duluan? Nggak ono sing ngaco. Ki kepiye? Coba saya tanya sekarang, siapa yang pengen masuk surga duluan? Aduh, saya ragu-ragu ki kepiye. Baik, derek tepang ya. Tadi sudah dikenalkan sedikit, dibacakan. Nama saya Awan Abdullah. Pas karena acaranya memang awan-awan gitu ya. Itulah dia. Makanya nama saya Awan Abdullah. Nih kalau ceramahnya bengi ya jadi dirubah bengi Abdullah. Itu sudah nama saya Awan Abdullah. Panggilan saya Mas Awan. Arab ceramah Awan, Arab bengi ya tetap Awan. Ning kadang-kadang saya itu rodok sebel. Teman-teman saya itu sing sak baraan saya, seletingan saya itu manggil saya sak penake. Ora Mas, ora Ustad ngono ya ora, karena konco. Undangi ngene iki. Hewan, hewan. Usil. Itu. Panggilan paling nyebai gitu. Hewan, hewan. Yo ngalah. Wong apik-apik diundang hewan. Nek serapopo lah. Jane kanca koplak ya ngono kuwi. Ini suara saya terdengar jelas tidak? Tadi pakai apa MC tadi? Jelas ini atau ini coba? Ini mentok iki. Cek bismillah. Kita mending iki deh. Iki rada cempreng iki. Aslinya ra patek cempreng toh. Geser aja. Iya tak geser iki. Enggak apa-apa. Yes. Baik ibu-ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau jenengan saya, karena adalah kok ya upek-upekan. Memang penting kok ya, diet ini penting sekali. Jenengan itu kalau misalnya capek, ini khusus dengan saya kali ya, tidak dengan ustadz lain. Itu saya izinkan jenengan duduknya diubah. Ini misalnya semutan model-model silong ini ya bisa diubah duduknya gaya iftirash atau tawarruk, wae dirubah. Kalau ternyata emang jenengan bener-bener nggak bisa ditekuk, kudu dilempengke ya boleh duduk apa nek dilempengke? Rong lonjor. Selonjor ini nek siji, nek loro berarti rong. Nah, ora apa-apa nek saya iki bener enggak apa-apa. Sing penting aja nyundul kancane gitu aja. Sing penting miring apa pilah supaya enggak mengganggu yang lain. Boleh sama saya boleh. Berikutnya pengajian dengan saya itu saya bolehkan jenengan sambil unyah-unyah apa itu snack itu boleh silahkan. Ketimbang jenengan sare malah bubuk siang-siang rawan ngantuk. Itu saya perbolehkan bil khusus, apalagi yang belum sempat makan monggo silahkan sambil disambi snacknya itu saya ceramah jenengan unyah-unyah gitu ya, monggo rapopo monggo loh, nek tegel monggo silahkan. Saya nggak bisa soalnya lah ngopo lho ora ono iki lho, soalnya tidak bisa jenengan monggo silahkan. Ning misalnya ono juga saya serba salah, kepiye rek ceramah karo unyah-unyah ya ora iso. Makanya saya bingung nek ceramah kadang-kadang disuguhke snack itu saya bingung, asli bingung. Karena lagi ceramah kan ra iso nyambi, betul? Baik, ibu-ibu semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita siang hari ini yaitu tentang muamalah antara mertua dengan menantu. Di sini ada yang sudah jadi mertua? Banyak orang rupane mbah-mbah ngono kok ya. Sebagian wis uti-uti kok malah. Ya, artinya nasihatnya nanti insya Allah perlu diperhatikan untuk para mertua ataupun calon mertua yang sudah punya anak-anak mungkin sebentar lagi nikah. Termasuk saya. Anak saya yang barep itu kan sudah 17 tahun. Berarti kan diluk meneh wis wayahe memeti ya apa salah ya oh salah ya apa diri ya dilune wis wayahe anu lah rabi lah gitu kira-kira kok memeti lho pada kepite ya Allah ya pokoknya sebentar lagi rabi gitu loh intinya. Ngapunten guys, saya kan aslinya Lampung, jadi nek basa Jawa rada mlencak-mlencek iki ya nyun ngapunten sangat nggih. Soalnya ning Lampung ki ya basane rada kasar karena kan Jawane Lampung ki Jawa Timuran gitu loh. Ibu saya itu kan simbah mbiyen asalnya saka Blitar. Nah, Blitar itu qadarullah ibu saya itu masih satu trah ya, masih saudara dengan Bung Karno, itu masih trah, satu mbah lah, tunggal mbah. Mbah Adam alaihi salam karo Bung Karno itu. Nek bapak saya itu asal muasalnya Mbah Ben saka Purworejo. Jadi yo Jawa Timur tapi kental gitu loh kuat. Di sana saya sampai Jogja nih yo bingung gumun di Jogja ini. Ngapa? Awal nikah yo ribut. Pas saya makan sama istri kan sepiring berdua itu kembulan. Sebelum makan sepiring bertiga, waktu itu masih sepiring berdua. Itu saya kalau makan sepiring itu kadang-kadang saya dulu tuh awal-awal nikah tuh delok ke istri saya itu tak lihat tak sawang. Dek, apa mas? Kuwi lo. Apa mas? Kuwi lo. Saya tunjuk ke mulutnya. Apa sih mas? Cangkemmu ono upone, saya bilang. Astagfirullahaladzim mas. Lah ngopo dek? Kowe kok kasar teman to yo mas? Bojomu mbok cangkem-cangkem ki. Lah orang saya itu ndak tahu kok ya ternyata lu sing bener apa dek mas, sing bener kuwi tutuk mas. Di Jogja itu alus iki tutuk, saya sing teratapan apa dek tutuk. Astagfirullah. Lah ngopo dek neng Lampung kuwi tutuk kuwi padha karo COCOT cocot gitu. Ya Allah aku nek ngomong tutukmu kuwi padha karo cocotmu nopo ne ya Allah aku teratapan. Ning ya kudu ngalah wong aku ki wong rantau kok ya harus ngikuti adate. Jadi ya bahasa halus iki tutuk.
Biasa nih Lampung ini nonton TV, misalnya nonton TV, terus simbah kan nih nonton rodok nyedak TV harus rodok belahur, jadi rodok nyedak. Iku nek putu neng mburi iki bengok biasa, Mbah, dasmu metengi itu biasa. Mbah, dasmu metengi Mbah, itu biasa. Kue neng Lampung, ini adat ya. Tapi biasa di sana tuh, nggak tersinggung, emang biasa gitu. Jawa Timuran biasa. Jadi saya minta maaf kalau nanti selama ini nanti kurang apa ya bahasa saya nek campur-campur rodok kasar nyun pangapunten sangat nggih. Ini saya sudah minta maaf terlebih dahulu. Apa ngerti apa nggih? Oh geser ya. Ya, boleh. Kasihan Ustaz. Nggih, arek juga wetang kadoan. Sun Bu Sobri, langsung tak umbi Bu Sobri. Silakan jenengan minum monggo. Bismillah. Sampun, pun telas. Untuk yang di luar suara saya jelas tidak? Yes. Jangan nanti nggak jelas. Kalau nggak jelas masuk aja ke dalam nggak apa-apa. Di sini ruang masih jembar nih, masih luas di sini. Yang di luar kalau nggak jelas sini nih masih bisa. Sini sebelah sini. Ini masih bisa diisi sekitar berapa ini? 10 orang masih muat. Situ ya masih bisa. Nek PD ya jejer saya sini ya ora apa-apa. Nek PD. Muamalah tentang mertua dan menantu. Ini penting sekali kita bahas. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang rata-rata rumah tangga itu salah satu cobaan orang menikah itu ketemu mertua horor, betul? Betul tidak? Banyak sekali mertua itu yang horor sehingga Masya Allah karo menantu nih ya kayak mak lampir lah kira-kira gitu. Tapi nggak semua. Ada mertua tuh yang baik sekali sama menantu, wah baik sekali. Sayang, iya karo menantu nih sayangnya pol yono, sing sayang baik. Terus malah warisan gitu kayak menantu ki yono. Ning enggak ati sinetron apa dong ben kita pernah ono kuwi. Ning alam nyata nih yo mbok. Nah tapi ingat itu semua sak janjane kuwi hanya perlu seninya saja. Ya, orang nikah itu perlu seni dan perlu ilmunya. Ilmu saja tak cukup. Apa dikira duwe menantu soleh ki wis langsung kita merasa puas tenang? Belum. Apakah mencari mertua yang solih itu cukup? Tidak cukup. Bahkan pasangan yang solihah cukup? Tidak. Nggak percaya? Oke, saya kasih contoh. Sekot zaman sekarang sampai zaman dulu. Saya tidak bermaksud buka aib, tapi kita semua kan sudah tahu. Dan ini bukan aib. Takdir yang Allah beri itu karena Allah tidak mengganti dengan yang lebih baik. Contoh misalnya, ngapunten misalnya, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan dulu pernah bercerai, betul? Pasti istrinya solihah. Ustadz Somad juga soleh. Lah kok pegat? Artinya solehah tidak cukup. Betul? A'agim, teh ninih itu lembutnya kaya ngopo? A'agim lembutnya ya kaya ngopo? Loh kok pegat? Solehah tidak cukup. Ustadz Umar Mita, solihnya kayak apa? Ternyata nggak cukup dengan istrinya. Paham? Ini contoh saja. Siapa lagi? Kembali ke masa lalu. Zaid bin Harithah saja. Anak angkatnya Nabi, ya kan? Anak angkatnya Nabi diasuh. Namanya awalnya budak jadi anak angkatnya Nabi. Dekat dengan Nabi, ring satunya Nabi Zaid bin Harithah. Tapi akhirnya cerai dengan siapa? Istrinya Zainab binti Jahsy. Padahal Zainab ini istrinya Nabi akhirnya. Berarti kan jelas solihah tuh. Kok diangkat menjadi istrinya Nabi itu jelas solihah. Pertanyaannya, Zaid kalau Zainab ini kurang apa coba? Semuanya ring satunya Nabi. Satunya soleh, satunya solihah. Lo kok iso pegat? Ingatlah, solihah saja tak cukup. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar sama-sama. Salah satunya di kesempatan ini seninya, termasuk bil khusus karena tema khusus kita bukan suami istri ya, tapi tema kita tentang masalah mualaf apa ini menantu sama mertua menantu sama mertua, muamalahnya mereka. Maka saya nggak akan banyak masalah bahas jomblo ataupun
suami istri. Itu yang pembahasan kita. Baik, berhubung ada kotak infak yang lewat di depan kita, mohon diisi dengan yang terbaik. Perhatikan kata-kata saya ya, tolong perhatikan kata-kata saya. Uang gue nek pingin takdir HP, biasalah membiasakan diri, ini setiap kali infak keluarkan uang yang paling baik. Bukan sing paling anyar, sing paling baik nilainya. Nek jenengan punya 150.000 atau 155.000, sing ditoknya aja sing 5.000 nih. Juga bukan yang 50.000-nya, tapi yang berapa? 100. Orang nih biasa ngetokke sing terbaik, titenono, hidupnya selalu akan bertemu takdirnya selalu terbaik. Dia punya suami terbaik, punya istri terbaik, anak-anaknya terbaik, mertuanya terbaik, semuanya diawali dari kebiasaan sedekah terbaik, nasibnya selalu dapat terbaik. Kenapa? Dia tak pernah mengecewakan Allah, Allah pun tak akan mengecewakan hidupnya dia. Ingat-ingat itu. Iki wis okeh testimoni contoh begini. Kakak kelas saya juga dulu begitu, sama. Ketika masih zaman kuliah, dia selalu senengin traktir. Kalau ada infak itu dia selalu senengin infak. Padahal sama-sama cah kos-kosan. Dan luar biasanya, akhirnya dia lulus kuliah dari UGM, sama-sama dulu alumni. Terus dia akhirnya selesai kuliah jadi pengusaha properti, soleh lagi. Solehnya tetap jadi pengusaha properti. Tak takoni apa resepnya dia supaya dia bisa begitu sukses, bagus, tetap soleh, istiqomah. Kata dia, sejak sejak muda dulu saya, sejak zaman kuliah terbiasa nek sedekah nggak mau mengeluarkan yang kecil. Kenapa? Malu sama Allah. Karena Allah tuh selalu ngasih yang banyak. Saya malu kalau ngasih sedikit. Saya malu dipandang pelit kepada Allah. Maka saya keluarkan selalu yang terbesar. Makanya dia selalu nasibnya terbesar. Rezekinya pun besar. Itu namanya pelajaran tauhid. Yakin kepada Allah tak pakai ragu-ragu. Nah, ini caranya salah satu. Supaya kita bisa menjemput takdir terbaik. Baik Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan menantu dan mertua. Bab yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bab memilih menantu. Ojo salah milih menantu. Ojo kleru. Neng jenengan ojo nyusai. Ojo nyusai anak. Ono sing anak iki tenan wis duwe calon pilihan nih karo wong tuane, bapak ibu ra cocok terus. Gara-gara apa? Kurang sugih. Gara-gara kurang mapan. Contoh. Kemarin saya sore ya tak kasih contohnya kayak gini. No, anak perempuannya ditakoni, "No, wis duwe calon apa urung, No?" Alhamdulillah sampun. Lah sapa? Jenengane Hafiz Quranus biar mondoke teng Iskarima. Oh, lah kerjane apa? Kuwi sing ditakoni pertama apa? Penyakit hubud dunia ki wis mlebu ki bahaya. Golek menantu milihnya pun karena hubud dunia. Ngopo gak takoni, Hafiz ki mondok to? Nggih. Salate piye? Cah mondok ki salate apik tenan apa ora? Ngajine tenan apa ora? Khatam apa ora le mondok ki? Ngono to le takon kudune. Sing ditakoni apa pertama? Kerjaane apa? Wis mapan apa urung? Kui, ini sudah kesalahan pertama milih calon menantu. Dan ada juga orang yang cari menantu fokusnya yang gelar. Nek iso sing S2, orang mau S1 terus, sing S2, S3, S2, S2, boleh sing SSS. Padahal belum tentu bahagia. Betul? Karena golek sing SSS kuwi belum tentu malah entuk sing bener. Sing studine ngono kuwi kan enggak semua orang soleh tenanan ki. Kadang-kadang karena sibuk belajar enggak sempat taklim juga, enggak sempat ngaji juga, enggak sempat belajar agama. Ya syukur-syukur sing pendidikannya apik, agamane yo apik. Ingat, jangan sampai milih menantu hanya karena ingin dibanggakan di depan orang. Hancur kita pasti. Kenapa? Allah akan permalukan setiap orang yang mencintai dunia. Milih suami karena harta, nanti kau akan diceraikan karena harta, dibuat menderita karena harta. Milih laki-laki karena ganteng, kamu nanti akan dihinakan karena ketampanan dia nanti. Ngopo? Bojomu direbuti karo cewek-cewek janda-janda. Kue hidup tersiksa cemburu duwe bojo ganteng. Pasti itu. Kamu akan dihinakan atas pilihan duniamu, pasti akan dibuat hina.
Sing milih ganteng tersiksa karena punya suami ganteng, sing milih sugih tersiksa punya suami sugih ning pelit, pasti. Lho tenan lho. Ana wong lanang iki sugih seneng jebule pelit. Contohnya siapa? Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Istrinya ngadu ke Rasul, "Ya Rasulullah, aku punya suami Abu Sufyan itu loh ya Rasul, pelitnya bukan main. Aku tak dikasih, anakku tak dikasih nafkah. Kadang-kadang dikasihnya kurang ya Rasulullah. Boleh nggak saya ngambil uangnya sedikit, hartanya sedikit? Boleh tidak uangnya, ngambil uangnya?" Tanpa sepengetahuan Abu Sufyan suamiku. Kata Rasulullah, boleh kau ambil sesuai keperluanmu. Jangan banyak-banyak. Iki dalil bolehnya nyolong duitnya bojo. Ning syaratnya bojone pelit. Nek bojone ra pelit, ra oleh. Kuwi jenenge maling tenanan. Maling yang hakiki gitu ya. Coba tak takoni jenengan nek nyuci bajunya suami kok delalah nemu ning kantonge ana dhuwit, dibalekke apa dipek? Oh, lah teko malinge iki. Malinge teko apik ya alhamdulillah ngaji jenengan. Tobat. Bojo. Ya Allah, ya Allah. Untung aku udah jadi bojone jenengan. Entek hartaku lho dicolongi we. Ya Allah Karim, ya Allah Karim. Ingat loh ini prinsip, tak jelaskan sih ya, prinsip harta ingat, harta yang diperoleh istri miliknya siapa? Istri. Harta yang diperoleh suami milik siapa? Istri. Bila dia suami dua apa? Lah kok geragas temen jenengan. Harta yang diperoleh istri milik siapa? Istri. Yang diperoleh suami milik Astagfirullah. Orang tobat iki. Wah bahaya ini. Harta yang diperoleh suami ya miliknya suami. Bima anfaqu min amwalihim. Jadi kudune ngaji bab masalah rumah tangga ini karena jarang ngaji jadi nggak paham kabeh. Bima anfaqu min amwalihim kan jelas surat An-Nisa ayat 34. Harta yang diperoleh suami ya milik suami kecuali yang dinafkahkan, yang disedekahkan kepada istrinya barulah jadi miliknya istri. Yang tersisa jangan diambil. Mila nek ana nemu duit ning kantonge bojone ya dibalekke maling. Ampun tenan. Mboten pareng dicikuk. Ya asli ini tidak boleh. La yajuzu limra'atin atiyati illa bi zaujiha. Tak boleh kamu sedekah dari harta suami. Bayangin sedekah. Padahal sedekah itu baik, jelas-jelas baik di jalan Allah lagi. Nggak boleh kau sedekah dari harta suami tanpa seizinnya. Harus izin suami. Padahal itu hartanya suami. Jelas? Nah, karena inilah penting memilih menantu jangan karena dunianya. Ingat-ingat jangan karena dunia. Pilih karena kesolehannya. Pilih karena kesolehannya. Lihat menantu yang sholatnya baik, sing sholatnya sregep, kokoh, 5 waktunya itu kokoh. Kenapa Pak Ustadz? Insya Allah besok menantu itu tak akan menyakiti anak kita. Kenapa? Sholatnya baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah tercegah dari perbuatan keji dan insya Allah dia nggak ada di rumah keji dan mungkar. Orang ngamplang bojone nyulek apa meneh, insya Allah enggak. Karena apa? Sholatnya terjaga. Caranya tahu sholatnya Pak Ustadz gampang. Apa? Telepon tuh calon menantu, undang ke rumah pas jam sholat. Misalnya asar, misalnya ya asar tuh pas jam 3, itu jam waktu asar. Tes menantu nih, bisa ke rumah bapak enggak? Bapak pingin ngomong-ngomong. Oh insya Allah Pak, siap Pak, siap Pak. Bapak pingin ngomong-ngomong sebelum nanti kamu lamaran atau sebelum nikah, selama proses ta'aruf Bapak pingin ketemu kamu. Tolong datang ke rumah ya jam 3 Bapak tunggu. Jam 3 sore Pak. Ayo masuk jam 3 isuk. Jam 3 sore tak tunggu di rumah. Siap Pak, saya meluncur. Pun rasa meluncur. Lah apa? Wis keputusan sudah jelas, kamu tidak cocok jadi menantu Bapak. Lah apa Pak? Jam 3 kan jamnya sholat. Kok ada teko? Iya wae. Itu sudah jelas tandanya kamu nggak jaga sholat kamu. Oh, jelas kan? Tapi nih, aduh Pak, jam 3 nyun sewu Pak, jam 3 itu kemungkinan saya asaran dulu Pak. Nanti saya tak sholat di masjid terdekat ya Pak. Nanti sholat di situ, nanti mungkin 3:30 lah sampai rumah Bapak. Nah itu baru oke gak usah datang, ngopo tak terima. Oh, jelas. Loh, Bapak ngomong apa? Iku ngomong kuwi tak terima, kuwi tok. Selesai. Sholatnya jelas ini baru contoh. Ini ngetes sholatnya baik atau tidak.
Termasuk nanti calon menantu yang perempuan juga gitu, lihat meremehkan sholat atau tidak. Kemarin sebelum saya kesini ada ibu-ibu konsultasi dengan saya, mumet bludrek gara-gara apa? Gara-gara punya menantu wedok ning tangi mesti jam 8. Menantu wedok loh, tangi jam 8 jan bangkong keset wedok loh. Allahu Akbar. Sampai sing ibu mertua niki bingung, ya Allah ya Rob, dia anak mantu wedok kaya bangkong ngene iki lho. Apa turu kok nganti tangi jam ngono. Nah ini makan hati, kecewa. Nah ini perhatikan bab masalah sholat. Kalau menantu laki-laki, ini tambahannya, milih menantu cek sholatnya. Yang kedua, cek hubungan dia dengan ibunya. Ini lanang, golek mantu lanang. Delok hubungannya dengan ibunya. Serta bapaknya tentunya lah, bapak aja dilalekke. Cek hubungannya dengan orang tuanya. Kalau dia baik dengan orang tuanya, berarti bocah iki besok gawan rezeki. Ngopo? Berbakti sama bapak ibunya, tidak menyelisihi bapak ibunya, senang menggembirakan bapak ibunya iki, pasti bocah iki besok berkah uripe. Anakku nanti nikah sama dia kecipratan berkahi mergo dhek bekten sama orang tua. Lihat itu. Nah, ini anak kok baktinya bagus. Wedok juga gitu sama. Cek hubungannya bagaimana. Terus apalagi Pak Ustadz, cek Qur'annya. Ini golek menantu cek Qur'an. Kenapa Pak Ustadz? Qur'an itu melembutkan hati. Nek ra seneng Qur'an ki mesti sik ngeyel-ngeyel. Tenan. Nek wong wedok cerigis ki mesti jarang maca Qur'an. Wong wedok duwe bojo wedok kok bojo galak, cerigis ki mau dremimil wae. Kuwi mesti ra seneng ngaji. Nek seneng ngaji ki lembut atine mesti. Lembut, seneng makin rajin ngaji makin lembut. Suwi-suwi lelembut deh. Asli. Delok Quran, karena Quran itu melembutkan hati. Ning golek menantu, golek sing seneng Quran. Lembut insyaallah. Lihat, cek hubungan apa tadi yang pertama tadi? Salatnya, hubungan dengan orang tuanya, kemudian golek sing hubungan dengan Al-Qur'annya. Nah, ada tambahan sekarang. Nek dhek wong lanang, maksudnya calon menantu laki-laki, cek kemandiriannya. Itu 4 kriteria. Cek kemandiriannya. Ini mesti wasoleh. Kata Nabi, fadhar bidzatiddin. Pilihlah karena agama. Salatnya itu cek, itu kan karena agamanya. Lihat Quran, itu termasuk pilihan agama. Menantu, calon menantu ganteng pol, wis ganteng sugih. Ibu mertua malah sing kemecer. Lah, oleh calon menantu ganteng sugih aja kemecer dhisik. Delok sik apik ora salate, maca Qur'ane piye iso apa ora. Nek gak iso lewat. Arep ganteng arep sugih lewat pokoknya. Jangan tergoda sama dunia, nanti akan dihinakan oleh dunia mesti. Ngapa Pak Ustadz? Banyak kejadian karena terlalu kepingin duwe menantu ganteng sugih, kuwi mau akhirnya ternyata baru nikah istrinya anak kita berarti kan gitu, anaknya dia. Istrinya itu baru hamil 6 bulan selingkuh. Hamil selingkuh. Masih hamil padahal. Itulah dia dihinakan akhirnya. Makanya jangan sampai milih karena itu. Wes, nah itu memilihnya yang seperti itu. Itu pilih calon menantu. Baik, sekarang mertua. Ini saya bahas sekarang bab yang kedua. Tadi bab 1 milih menantu. Bab yang kedua sekarang nasihat untuk mertua. Buat para mertua, tolong kupinge dirungokke. Didengarkan. Sing arodo alus ngopo Pak Ustadz? Ini untuk calon-calon mertua, bukan yang calon ini, sudah mertua yang sudah mertua. 1, ojo cawe-cawe. Rungokke kupinge. Ojo cawe-cawe.
Mertua sing paling nyebai kuwi sok cawe. Ngerti nyebai ra? Jelei. Ngerti jelei ra? Jijiki. Nek ana mertua asline cawe-cawe jian, tidak ada yang diharapkan dari dia kecuali cepat mati mesti. Loh aku ki ngomong iki anu loh ya, mewakili jamaah, mewakili banyak, bukan mewakili diri sendiri loh ya. Engko ngirane oh ustadz kok leng nyampaikan kok anu banget. Ojo-ojo curhat, ngono enak jangan suudzon. Nih ya, perhatikan. Jadi mertua kalau sudah nikahkan anak, sudah dinikahkan, apalagi anak kita perempuan, sudah nggak usah cawe-cawe. Mau anak laki-laki juga sama, nggak usah usil ngapa sih. Mbok menantu arek turu jampiro ora usah usil ngapa to. Nek menantu arek nyekolahke anak ini dia terserah, kan anaknya dia. Nggak usah usil. Ini live ya. Hai para mertua, rungok. Sebel aku. Saya itu ngurusi perjodohan dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Oh enggak. Nama saya itu biasanya ditulis belakangnya itu Awan Abdullah SPJ. SPJ itu spesialis jodoh. Karena ngurusi itu jodoh-jodoh. Ini sekarang SPD ganti spesialis janda saya gigi karena ngopeni janda-janda. Jangan perhatikannya dari dulu sampai sekarang. Saya itu jodoh ke serak kehitung berapa orang yang sudah seizin Allah ya lewat lembaga ta'aruf saya itu nikah tak pertemukan itu. Kegagalan dari 100 orang misalnya gitu ya, 100 pasangan. Sing gagal ki paling mau ngeluru atau 3. Itu pun karena melanggar aturan saya ini. Apa kuwi? Adanya mertua sing cawe-cawe. Nggak boleh cawe-cawe. Nanti ada kiat-kiatnya supaya nggak cawe-cawe. Ini mertua tuh nggak boleh cawe-cawe. Sudah nikah tuh sudah colke. Jangan sampai kita yang justru malah menjadikan sebab bercerainya rumah tangga anak gara-gara apa? Mertua. Sampai saya pernah tahu ada mertua tuh dia itu saking nggak sukanya dengan menantunya, dia yang ngurus perceraian mereka berdua itu. Sampai mertua ini ngurus ke pengadilan, gawe ke gugatan nih, sampai aja dipanggil dan diputuskan cerai. Saya juga heran kok bisa pengadilan memutuskan cerai, padahal mereka berdua nggak datang. Bayar berapa itu pengadilan? Sampai keluar surat mereka berdua, padahal mereka saling mencintai, tapi diceraikan oleh ibu mertua. Aslinya kan nggak bisa. Ya mbah bayar piro? Itu saya tahu kisah ini, karena orangnya cerita langsung, konsultasi, diceraikan sama ibunya. Iki sing jenenge mak lampir tenanan ki yo ngene iki. Sing njaluk disantet tenan kok ngomong ngene iki. Ning ya dosa nyantet ra oleh. Mertua kok horor-horor amat. Ada sampai ya tertekan ini ada anak menantu wedok ini. Dia konsultasi dengan saya, Ustadz, saya itu dosa enggak ya Pak Ustadz? Nah kenapa Mbak? Saya itu tinggal sama ibu mertua ning tiap dino ki aku dirusui terus ya Pak Ustadz, tiap hari Pak Ustadz. Selalu dimarahi, selalu disalahi, setiap kerja dicacati terus, dicari kekurangannya Pak Ustadz. Sampai saya itu terpikir setiap kali bikin minuman untuk ibu mertua, itu terpikir ngelebokke sianida nih orang racun tikus apa baygon itu. Bendino sih tak pikir ke racun tikus, baygon, sianida itu. Saya Pak Ustadz, kalau ngelihat ibu saya makan keselak senengi pol. Berharap bablas ya Allah, bablas ya Allah aku ikhlas-ikhlasnya. Jangan harus paham. Jangan jadi orang yang diharap-harapkan kematiannya, jelas. Jangan jadi orang yang diharap-harapkan kematiannya. Jadi nek ana mbok mertua mati, iki si menantu pura-pura sedih, ibu mati. Padahal alhamdulillah ya Allah. Troublemaker selesai, tamat riwayat modar kote. Sampai le ekspresi senengnya mbok mertua mati. Jenengan gelem kok dadi wong ngono kuwi. Nek mati ana wong sing bersorak-sorai, tepuk tangan, senang. Sapa sing ndongake dhewe? Maka jangan cawe-cawe urusan rumah tangga. Enggak boleh. Nek ono anak kok dolan, anak wedok pure, you know pure? Do you know pure? What is the meaning of pure? Apa pure? Pure iki yo balik ngene wong tuane. Sing biasanya lanang wedok gelut, sing perempuan pure gitu kan.
Kini aku dadi wong tua. Nek anak wedok misal, semoga tak terjadi. Misal bali. Kowe ngopo nok kok rene nok? Pak aku sik gelut, sik. Enggak usah cerita sik, tak takoni. Kowe terancam nyawa tidak? Enggak. Lah terus kok kowe balik? Ah soalnya gelut terus. Wis saiki balik orono. Kowe rene iki izin apa urung? Urung aku gelut terus kok aku males aku langsung bali rene. Kowe bali wong bojomu. Nek sampai kowe menginap di sini, bapakmu sama ibumu ini kena balak, kena musibah, kena bencana karena kau ninggalkan suamimu. Kowe nek ning kene tinggal ning kene nek sampai dia enggak ridho, kowe sak umur hidupmu mati dalam kondisi kamu suami tidak ridho, Mas, kowe mati mlebu neraka percuma. Bapak enggak pingin duwe anak, anaknya mlebu neraka enggak kepingin. Balik ngono ngene bojomu. Tapi aku anu Pak dipisu-pisui, kowe iki diunekke apa sih? Munyuk. Alah, gur munyuk. Kowe tak takoni kowe munyuk uduk munyuk kok tersinggung. Uduk munyuk kok tersinggung ora apa-apa. Ning ya aku kadang-kadang heran juga ana wong lanang suami iki nek nesu kadang-kadang sing wedok diunekke elek-elek lho. Kadang-kadang diunekke munyuk, wedhus segala macem. Sing lucu, bar diunek-unekke munyuk, bengine wis kelonan. Berarti ngeloni sapa? Aku heran aku. Wis diunek-unekke munyuk bar ki diambung. Berarti ngambung sapa? Munyuk. Lah munyuk diambungi lho piye? Wong kok ya ngono-ngono temen karo bojone. Ya. Kita kembali lagi. Nih kalau anaknya datang pure suruh pulang lagi, balik lagi. Jangan diterima. Ingat, jangan diterima. Anak ini buat bencana nanti di rumah. Jangan. Selesaikan masalahmu, selesaikan. Kalau datang minta nasihat, tak nasihati. Tapi ingat, tolong cerita saja seperlunya, nak. Ojo buka aib. Cerita seperlunya saja. Apa masalahnya? Orang tua ngasih solusi. Tapi jangan cawe-cawe. Ingat, ngasih solusi tapi jangan cawe-cawe. Itu satu. Yang kedua, jangan paksakan aturan kita ke dalam rumah tangga anak kita. Jangan paksakan aturan rumah tangga kita nih orang tua ke dalam rumah tangga anak. Beda. Gaya mendidik orang tua dengan kita itu beda. Apa yang menjadi aturan orang tua belum tentu cocok. Makanya nek jenengan sama suami ya misalnya ada perdebatan apa gitu, jangan bawa-bawa keluarga. Mas, ning keluargaku ki ra ono Mas koyo ngene iki Mas. Ning keluargaku ki ra tau sing jenenge koyo ngene iki. Wong bapak ibuku mbiyen biasane ngene. Enggak boleh dibawa-bawa lagi. Kowe kan bapak ibumu, kowe kan rumah tanggamu. Kita sudah punya rumah tangga sendiri. Aturan keluargamu yaitu milik keluargamu. Aturan kita ya kita buat sendiri aturan kita. Belum tentu sama, belum tentu yang baik di keluargamu cocok di tempat kita, belum tentu. Paham ini? Belum tentu yang baik itu cocok di tempat kita. Itu belum tentu cocok. Maka nggak bisa disamakan. Misalnya orang tua keluarganya biasanya puasa Senin Kemis, diberlakukan aturan semuanya puasa Senin Kemis, keluarganya orang tua. Dipasarkan ke anak belum tentu cocok. Siapa tahu anak menantunya tadi darah rendah nggak bisa puasa kok dipaksa kon poso. Pokoknya sing ra poso masak dhewe golek dhewe kan. Nggak bisa kayak gitu. Paham ya? Nggak bisa disamakan apa menjadi tradisi keluarga besar ke kita tuh belum tentu cocok. Ini nggak boleh dipaksakan, itu nggak boleh. Terus yang ketiga, jangan ambil anak kita dari pasangannya. Ini tolong mertua nih, jangan ambil anak kita dari pasangannya. Astagfirullahaladzim, ini wis jam 2 toh. Aku ki ndelok ketemu kok 1:30 wae iki. Jebule nggak bergerak iki. Walah. Hah? Istiqomah ya jamnya kayak. Oh. Jam 2 toh. Masih 2:30 nih. Mudah-mudahan cukup waktunya. Sampai mana tadi barusan? Jangan ambil anak. Ini sering kejadian. Ngopo kuwi? Orang tua ini karena dia itu kepingin jalan-jalan, ning megah males ngajak menantu sih dijak anake dhewe. Anake tok dijemput, dijak mlaku-mlaku bojone ning omah kaliren. Ning omah
apa termangu-mangu, diam ngelamun ra ono kancane. Teko ngerti nggone anak menantu, bilang aja Mas, bojomu tak jak dhisik ya, dijak dolan. Dan sing heran lagi, kok gelem sing wedok iki diajak keluargane melaku-melaku. Kok iso jalan-jalan bersenang-senang tanpa suami iki kok iso? Ini mesti karena nggak harmonis rumah tangganya. Tapi nggak boleh juga orang tua kok nyenengke gur anake dhewe sing menantunya tidak, jangan. Contoh lagi misalnya, orang tuanya ngasih hadiah umroh nggih bojone, nggih si anaknya tadi itu. Orang tua ngasih hadiah umroh nggih anake, bojone nggak dikei juga hadiah umroh. Sing dimangkatke umroh mung siji, piye coba rasane? Lara apa ora? Sakit hati kan? Sakit hati lah, ya Allah, bojoku mangkat umroh karo keluargane bersenang-senang, aku ning omah. Ya kowe nek arep umroh ya golek duit kono. Diomong kowe kon golek duit, nabung, sing lanang ki makane sregep. Sakit hati. Nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh. Itu namanya memisah-misah, nggak boleh. Contoh lagi yang paling parah, tingkat paling parah. Contoh ini suami istri, misalnya. Ki suami, ini istri. Orang tuanya itu mengenai harta waris. Si suami ini, harta waris. Suami meninggal. Ini harta pusaka dari keluarga besar laki-laki. Dapatlah dia harta waris. Meninggal dipek kabeh. Loh ini kan harta pusaka kami, ya kembali lagi ke kami. Iki meninggal dipek, istri nggak dikei. Nauzubillahi min dzalik. Oh itu durhaka sedurhaka-durhakanya orang itu. Keluarga besar ini suami kena azab semuanya, demi Allah itu, demi Allah pasti kena azab semuanya ngambil harta ini. Padahal harta ini miliknya suami. Kalau suami meninggal, istri itu dapat. Gregetan aku. Gemes aku. Karo mertua-mertua horor ngono ki. Ngono ya kok sehat ra mati-mati. Lho gumun aku. Gumun aku asli gumun aku ngono. Tenan lho, mertua-mertua horor ngono ki ya kok sehat ra mati-mati. Pancen cobaan buat kita itu nek ono sing ngono-ngono kuwi. Sing ngalami lho ya. Semoga jenengan enggak ngalami mertua horor ngono. Nek ono ya mudah-mudahan ngrungokke ceramahku iki lah mudah-mudahan. Sebelum dia mati kayak tobat toh. Itu mertuanya. Jangan pisah-pisahkan anak, itu enggak boleh. Lagi nasihat mertua berikutnya, awas, jangan tanamkan kebencian cucu terhadap orang tuanya. Nih para mertua orang tua nih, jangan tanamkan kebencian cucu kepada orang tuanya. Sing marai sok ribut yo bab ngene iki. Apa? Orang tua iki didik anak disiplin bagus. Alah, akhir pekan dolan gone simbah kuwi mau rusak remuk. Hancur morat marit. Akhirnya seminggu dandani meneh. Akhir pekan dolan gone simbah ambruk meneh, hancur lagi disiplinnya, hilang. Apalagi misalnya orang tuanya si anak, si cucu ini kan punya orang tua. Terus didik anaknya rodok keras. Didik rodok keras. Simbah langsung bribik nyedaki simbah. Curene sayang, rene sayang. Yuk karo simbah, yuk karo simbah, sayang. Sini karo simbah, dijak dolan karo simbah. Karena si diseneni karo wong tuane mau anake. Nah, maka si cucu digawa karo simbah. Kata simbah apa? Sabar ya sayang, pancen orang tuamu tuh kayak gitu. Nah, iki nanamkan kebencian. Wong tuamu iki mang ngono kuwi galak. Wong tuamu iki pancen judes. Mosok cah cilik kaya kowe kok diseneni. Simbah ki lali po piye? Biyen pas didik anak yo galak pol. Lali dek iki. Insomnia apa Alzheimer kuwi jenenge. Otok gemblong kuwi. Wong tua stres kuwi, simbah stres. Wong dek biyen yo galak didik anak kepiye nyabet yo nyabet. Galak giliran karo cucu kok ngomongnya aja galak-galak karo anak lo yo le. Biyen kowe yo galak, Mbah. Heran aku. Dan jangan itu nanti cucunya jadi benci karo orang tuane. Karena dipandang orang tuanya galak, nggak bisa didik. Akhirnya sayang karo simbah. Karo simbah dilulu, jaluk apa dikei. Jadilah tumbuh jadi anak durhaka. Jaluk HP karo simbah itu kok punya HP. Apa-apa sekarang jaluk gampang. Besok wis gede nggak mau susah. Mau sing gampang. Mau sak dek sak nyek ono, jaluk apa sak dek sak nek onyo. Nah, onyo. Nah itulah dia. Mergo apa gara-gara kelakuan simbah. Lihat bagaimana Mbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yang ngasih itu di simbah.
Bagaimana mendidik Hasan Hussein? Coba. Rasul biyen ketika mendidik Hasan Hussein, Rasul ki menjadi kuda-kudaan. Rasul jadi jaran-jaranan. Kemudian Hasan Hussein naik di pundaknya Rasulullah. Rasulullah pura-pura jadi kuda kan, jaran. Wah, kakek hebat, kakek hebat. Terus kata Rasulullah gini, kalian memang benar-benar penunggang kuda yang hebat. Kata Rasulullah, kalian Hasan Hussein cucuku sayang, kalian penunggang kuda yang hebat. Tapi ingat, ada penunggang kuda yang lebih hebat dari kalian. Siapa kek? Siapa kek? Ayah kalian. Ya. Jawaban Rasulullah. Itu supaya anaknya Hasan Hussein tadi kagum dengan ayahnya sendiri. Mengidolakan siapa? Ayahnya sendiri, Sayyidina Ali. Kalian penunggang kuda yang hebat, cucuku, tapi ada yang lebih hebat dari kalian. Yang buat kakekmu kagum. Siapa? Ayahmu. Jelas ini. Begitulah cara didik ini supaya jangan sampai benci. Ini mertua ini harus punya ilmu-ilmu kayak gini, ini sepele, ini jangan sampai dia menjadi musuh mana dalam rumah tangga. Rusak ini rumah tangga. Baik, itu nasihat untuk mertua. Gitu ya. Terakhir. Mertua. Kalau menasehati menantu, jangan langsung. Karena mertua ini kadang kayak cepet, timbang kesuwen langsung ditegur. Jangan. Menasehati menantu harus lewat jalurnya. Siapa? Pasangannya. Sing paling banyak bermasalah itu kan mbok mertua karo anak mantu wedok, iya toh? Sing paling banyak iya toh? Mbok mertua wedok karo menantu wedok paling sering. Wedok karo wedok iki. Mbok gak ngerti mbok do lambe turah dadi yo ngono. Lah, ini saran saya ini ya, jangan nasihati langsung, tapi lewat suaminya atau anak kita tadi. Bojomu kandhani, halus-halus wae. Kandhani, nek tangi ki ya subuh ngene. Angel le mak, wis pokoke kandhani kowe latih sabar-sabar ya, sabar. Ingat le, kowe didik anak bojomu kuwi kalau pandang kekurangannya itu sebagai pahala jariah. Ingat, pandang kekurangannya sebagai pahala jariah. Nek sampai dia berubah, sejak itu pahalanya terus ngalir ke jenengan. Contoh, sholat subuh kawanan terus. Kalau sampai dia bisa sholat subuh pas di awal waktu, sejak dia berubah, sejak itu dia sholat subuhnya disiplin, pahalanya ngalir ke siapa? Suami yang sabar gugah. Itu contoh. Atau sebaliknya sama, seorang istri ke suami gitu, kalau ngelihat kekurangan suami, sabar. Dinteni wae. Ora suwi-suwi mati, sabar. Orang ngono, sabar. Ngopo? Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alon-alon terus. Ngopo? Kalau sampai dia berubah, ingat perubahan sing tadinya ngerokok, sekarang jadi nggak ngerokok, berhenti dari rokok, hari-harinya pahalanya ngalir ke siapa? Istri. Tadinya nggak bisa tahajud, ibu sabar bangunkan sampai dia ahli tahajud, pahalanya ngalir ke siapa? Istri. Makanya setiap kekurangan, suami saya ada 5 kekurangannya, berarti 5 pahala jariah terbentang itu. Pahala jariah. Nah makanya nasihati ke anakmu, nasihati bojomu, ning aja ngomong yo nek saka ibumu. Kowe dhewe sing ngomong. Jangan sebut-sebut nama ibu, kok ndak dhek benci karo ibu. Paham? Contohnya kandhani bojomu kayak, ngapa mbok nek nyayur kok kasinen terus. Ning kowe sing ngandani aja ngomong saka ibu. Kok ndak dhek benci karo ibu. Gitu. Jadi biarkan suami. Jangan langsung pletar-pletor, jangan, nggak boleh. Gitu ya, ini nasihat untuk mertua. Sekarang yang terakhir, nasihat untuk menantu. Apa itu? Berlaku hukum. Orang tuamu, orang tuaku, orang tuaku, orang tuamu. Itu prinsip yang pertama. Menantu harus berpikir, orang tuamu, orang tuaku, orang tuaku, orang tuamu. Artinya kalau bojo niki menempatkan sama, adil.
Ini orang tua lo ya, nggak berlaku duit lo ya. Duitmu, duitku, duitku nggak berlaku. Duitku ya duitku, duitmu ya duitmu. Orang tuamu, orang tuaku, orang tuaku, orang tuamu, artinya apa-apa, doh. Perlakukan sama, jangan sampai nggak adil. Lah ini sama mertua, pandanglah mertua, nih para menantu nih ya, pandanglah mertua itu seperti ibu bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri, sama pentingnya. Menantu tuh harus paham. Kalau menantu perempuan harus paham konsep apa itu. Tugas seorang istri itu adalah menyukseskan suaminya menjadi anak yang berbakti di mata ibu bapaknya, bil khusus ibunya. Saya ulangi ya, tugas seorang istri itu adalah dia mensupport suami supaya suaminya sukses menjadi anak yang berbakti di mata ibu bapaknya, bil khusus ibunya. Kenapa? Ya karena surganya laki-laki di mana? Di bawah kaki ibu, keriduan ibu. Maka tugasnya istri ini nyukseskan suami nih. Nek pahami nih, nggak ada istilah mas sing mbok gatek iki mesti mbokmu terus mbok gatek no. Kapan kowe iki gatekke mbokku? Ini nggak ada terjadi begini, nggak ada. Saya teringat dulu, masya Allah, tabarakallah. Lama saya tuh nggak pulang. Saya kangen sama ibu, tapi mau pulang nggak punya ongkos, karena kalau ngajak keluarga besar itu kan duitnya tidak cukup. Kata istri saya gini, mas, jenengan ra kangen koyo kangen toh dek, pingin balik, tapi yo dewe sekeluarga nggak iso balik. Nih aku dewe kok yo rasanya kepiye, mas, selak men kangene ibu yo hilang. Jenengan kek wangsul dhisik rapopo, temoni ibu. Masalah kene iki kok aku anak-anak tak jogone wis ning kene, jenengan balilah ketemu ibu, kangen-kangenan karo ibu mas, puas-puas ke. Ibu saya kan di Bengkulu, saya di Jogja. Saya tanya sama istri, berapa lama kue rido aku ning kono? Kata istri saya, terserah mas, sampai kue marem berbakti, berpuas-puas melepas rindu ke ibu. Baru kue bali yo rene, aja rabi meneh rene. Oke, mangkatlah. Itu karena paham tugas istri nyukses ke suami. Jadi aja ning kono aja suwe-suwe yo mas. Karo mbokmu ngene wis cemburu dhisik. Karo mbok mertua kok cemburu. Enggak gitu, tugasnya istri itu menyukseskan suami dapat bakti. Kuwi mesti seneng. Kalau nanti suaminya masuk surga, sing dieling-eling sapa? Ya bojone wong dek mbiyen sing menyukseskan dia, dukung dia, dapat gelar ridhonya dari ibu kok. Jelas ini? Maka berlaku hukum tadi, ibumu ibuku, ibuku ibumu, podo wae. Baktinya suami itu ya sama dengan kayak berarti sama ibunya kita sama. Yang kedua, kiat-kiatnya. Menantu ya, jangan buka aib pasangan. Udah ribut itu antara menantu karo morospuh. Jangan buka aib pasangan. Orang itu mulia karena ditutupi aib-aibnya oleh Allah. Tapi kalau aibnya sudah dibuka oleh Allah, aibnya dibuka, itu orang itu pasti akan menjadi hina. Maka orang itu mulia karena Allah tutupi aib-aibnya. Sehingga Allah katakan di surat Al-Baqarah itu ayat 177 itu. 167, 177, 177, 187. Ya, 187. Coba golek engko lali aku. Bunyinya gini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ayat puasa, kutiba alaikumusiyam itu ayat surat Al-Baqarah ayat berapa? 100. Nah, ya benar, jadi 187. Coba golek 187. Enggak keliru aku. Sudah. Betul. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu wahai wanita itu
pakaian buat suamimu dan suamimu itu pakaian. Artinya apa? Saling nutupi aib. Ojo pernah cerita. Makanya saya alhamdulillah masya Allah tabarakallah, saya sama ibu mertua saya nggak pernah sih jenis cekcok ribut, nggak pernah. Kenapa? Istri saya nutupi aib kekurangan saya, sehingga ibu mertua saya nggak pernah lihat aib-aib saya. Hubungan selalu baik. Begitu pula istri saya nggak mau menceritakan apapun kekurangan istri ke ibu saya. Kenapa? Oh, kalau nanti dibuka diceritakan ibu nanti benci. Makanya aib istri kalau dia punya kekurangan, kekurangannya tak tutupi. Saya nggak akan cerita sama ibu, apalagi bapak, jelas nggak, harus meninggal, pilih cerita. Lah artinya apa? Jangan buka aib supaya tetap berwibawa. Jelas ini, menantu itu harus tutupi aib pasangannya. Jangan ceritakan ke orang tuanya, nanti ribut itu, perang keluarga besar. Yang ketiga, ya. Jika datang ke tempat mertua, bawa oleh-oleh. Teko ngene mertua iki nggawa oleh-oleh, sing nggawa menantu. Sebelum datang tanya sama suaminya atau tanya sama istrinya, Bapak Ibu senenge apa gawake kuwi. Sing nggawa menantu nih. Terus kalau ketemu mertua, resep nih. Saliman itu, salim tangan itu, cekel tangane, terus pakai dua tangan yo. Nih salaman itu dua tangan itu lebih adab. Ketika tangan siji lebih adab tuh tangan salim dua tangan. Kita pegang tangan orang tua gini, dua tangan. Misalnya ini tangan orang tua gini ya, dua-duanya kita gini. Terus jangan dilepas. Kita cium dengan bibir kita. Bibir kita itu ciumkan betul ke punggungnya tangan mertua. Ojo templek ke kening. Atau sing dicium tangannya Dewi Malang ini. Cium tangannya mertua dengan bibir kita cium. Ojo dikelamot, cium. Ojo di ngono ya, ojo. Cium. Jelas? Setelah itu jangan dilepas lagi. Pegang, tetap dipegang, tangan kanannya pegang. Tangan kirinya pegang pundaknya. Dekatkan cipika, cipiki. Mertua ngene iki ya Allah Mas Awan, pripun Bu, aku ki duwe menantu ya Allah, nek salaman karo aku ki dicium tanganku, padahal anak-anakku ra ono sing ngambung tangan. Paling tempelke bathuk. Nek ora sing diambung tempelke pipi, kadang-kadang nek salaman tempelke pipi. Iki anak menantuku lek diambung karo tangan ya Allah Mas Awan. Malah aku ki dek iki nyipika-nyipiki ya Allah. Krenyes-krenyes hatiku Mas Awan. Krenyes-krenyes gledak meninggal. Ora ya. Itu mertua ini seneng kalau kita tuh sampai cipika cipiki. Terus nih sudah sampai mertua bagaimana Pak Ustadz? Kayak blusuan. Apa neng dapur? Apa yo ngresiki. Ngresiki nyuci piring, nyapu, ngepel, ngono lho ngresiki. Diresi-resi nganti resik barang-barang entek kabeh. Malah digoni bali. Maling ning ngresiki ora ngono kuwi ya tenan rajin lho. Ingat ya, mertua-mertua iki sing duwe anak menantu wedok tak takoni, jenengan seneng ra nek duwe menantu prigel, ceket-ceket, sregep, rajin, seneng apa ora? Seneng duwe menantu wedok iki teko langsung satset-satset ngresiki tekan dompete mertua yo entek resik. Seneng resik-resik iki seneng. Nyapu resik, seneng. Ning ingat mertua, nek anak menantu wis nyapu, aja mbok baleni. Mertua horor iki nek menantu wis nyapu, mertuane njiko sapu meneh. Wedok segede nyapu ra resik baleni meneh. Walau kadang-kadang nggak ngomong, sakit hati. Tembe asah-asah piring mertua ning dapur dibaleni meneh, umbahi meneh. Ku menyakitkan, asli menyakitkan. Loro, asli loro. Kuwi besok nek stroke kuwi mertuane kuwi sapa sing ngerawat coba. Menantu ra gelem soti ngono kuwi. Biyen dadi wong ki aja sing seneng nyakiti ngono lho. Dadi wong ki sing mikir lho, sebelum ngomong ki mikir, sebelum berbuat ki berpikir. Aja gampang sing nyakiti wong. Rasul mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian mayurja khairuhu. Yang tekone ditunggu-tunggu, kebaikannya pun ditunggu-tunggu. Wayuk manusyaruhu, nek dae orang itu punya kejelekan, jeleknya itu nggak ganggu siapa-siapa, nggak mengenai siapa-siapa. Wasyarukum, dan sejelek-jelek kalian
Malla yurja khairuhu. Yang kebaikannya nggak ditunggu-tunggu, tekone ya ora ditunggu-tunggu. Wala yu'manu syarruhu. Dan orang-orang sekitarnya itu nggak aman dari keburukannya. Ngopo? Mesti nyiprat. Nek ono kejelekannya, jelekannya ngenai orang-orang sekitarnya. Wong apik kuwi ciri-cirine nek teko, Masya Allah, janur gunung, wah, dirasani teko, ya Allah. Nah, ini berarti wong apik. Nek wong elek, wong teko. Masuk. Nah, ini wong elek iki. Menasik. Wong teko. Nah, jelas. Tapi janur gunung sing dirasani teko, Masya Allah. Nah, itu. Insya Allah ini wong apik. Jelas. Makanya jangan pernah kita ini berpikir untuk apa ini. Urip sak penake aja nganti. Ngomong ya hati-hati. Makanya Rasul mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nek beriman kalau Allah dan hari akhir tuh ya mbok ngomong sing apik nek iso meneng. Aja dadi wong sing gampang nyakiti. Ingat, aja gampang sing nyakiti. Daripada nanti hidupnya tua kita nanti tersakiti oleh takdir, dari sekarang jangan suka nyakiti orang. Lah itu menantu ya. Sampai di mana tadi bab resik-resik mo ya. Grapyak terus ning omah ki ngajak ngomong mertua. Ya masak gitu pokoknya nyenengki lah di rumah itu nyenengki. Tuh di situ. Kemudian berikutnya nih. Sebagai menantu. Hendaknya dia memperhatikan saudara-saudaranya suami. Menantu yang itu memperhatikan saudara-saudaranya suami itu ya penting. Iku pasti disayang mertua tenan itu, pasti. Misalnya saudara-saudaranya pasangannya ya. Menantu itu harus memperhatikan saudara-saudara pasangannya. Misalnya wong lanang nih, laki-laki tanya sama istrinya, "Dek, lapi SPP adikmu mesti dibayar apa urung?" Katanya bapak ibu ra ono duit ya Mas. Ya wis. Dewe sing bayari. Engko ya kowe sing ngomong lah karo bapak ibu. Enggak usah Mas, kowe sing ngomong karo bapak ibu. Ngomong nih bapak ibu ora usah mikirke sekolah adik, mesti bayar ngono. Itu jenengane menantu idaman kuwi mesti. Sangat dicintai sama mertua karena ngurangi beban mertua. Jangan malah sing diarep-arep ki warisan. Mertuaku ki sugih. Ning kaya ora mati-mati padahal wis kepingin gen entuk warisan. Ya Allah. Akhirnya duwe masalah hutang teko nggone mertuane, Bu. Ngapunten nggih, Bapak, ngopo niki kan kula kalih bojo niki gadah hutang kathah. Kula tak nyuwun warisan sak menika nggih. Iki jenenge anak durhaka. Warisan itu dalam Islam diberikannya setelah kematian. Nek sik urip kok dijaluk, berarti mengharapkan wong tua cepat mati. Tak boleh. Wong ki nek wis nikah ki ya mbok ya sing jantan, sing gagah. Nek lanang ki jantan, wedok ki apa? Babon lah. Ngono. Dadi wong ini supaya jantan dan betina ini betul-betul sejati itu ngapa besok nek wis nikah ki aja ngrepoti meneh ngono lho. Sudah nikah tuh jangan ngerepoti lagi. Termasuk jangan punya kebiasaan menantu itu apa? Wadulan. Tulis tuh. Menantu nggak boleh wadul. Senengane wadul. Tahu wadul? Apa wadul? Ngadu nyeritake nggak boleh. Itu namanya celah-celah intervensi orang tua itu dari situ nanti. Menantu nggak boleh wadulan nyeritake apa aib masalah kekurangan wadul terus merusak rumah tangga. Allahu a'lam bishawab. Demikian sedikit pengantar dari saya. Barangkali ada yang mau kita diskusikan bicarakan, semoga saya persilakan. Ya, monggo semua ibu, mbak yang mau bertanya atau mau sharing-sharing, silakan. Mumpung masih ada Ustaz di sini. Kalau sudah balik kita nggak bisa lagi. Itu Ustaz. Insyaallah bisa kok. Monggo bisa. Silakan. Sini. Ya, nggak nyampe nggak apa-apa. Ngomong yang keras ya. Nih saya kasih adabnya bertanya. Ada bertanya satu tidak perlu salam. Ada bertanya nggak perlu salam. Itu sama dengan menggarami lautan. Wes asin kok digarami meneh. Salam dari pembicara sudah cukup mewakili seluruh salam dari awal sampai akhir. Maka nggak perlu salam lagi. Itu adabnya satu. Yang kedua
Ketika mau bertanya jangan lupa sebut nama. Ini status nggak usah, nama saja. Sebut nama, kemudian bersolawat 1 kali. Kemudian silahkan bertanya. Ustaz, nama saya Mawar Ustaz, bukan nama sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian silahkan bertanya. Ngaten nggih? Silahkan. Udah, siapa namanya? Bersolawat. Nadia. Ngapunten ra krungu sing banter. Krungune Nadia. Ternyata ngadiem, ya. Allahumma ya. Oh, gini. Yang dimaksud memperhatikan tuh sampai hanya batasan kebutuhan saja. Jangan sampai masalah urusan rumah tangga. Misalnya ya, saya kan punya istri gitu ya. Lah, istri-istri saya itu kan punya keluarga, punya dulur-dulur. Bentuk perhatian kita adalah nakoke. Kepiye kondisine saiki? Kira-kira kondisi ekonomi ini piye, pekerjaan ini piye? Nek dhewe ana kelebihan, dhewe nolong sing terdekat dhisik ya. Kakak adik ipar itu tadi itu, saudara-saudaranya istri itu diutamakan. Itu saudara kita juga sama, memperhatikan saudara kita ya saudaranya pasangan kita. Ya, tapi jangan sampai ke ranah-ranah yang privacy itu jangan, kecuali mereka yang minta itu baru. Neng kalau kita bantu misalnya ya Allah kasih kelebihan harta kita bantu, jangan cawe-cawe. Saya paling nyengiti nek dulur sugih mentang-mentang bantu oke, baru kuwi ngatur-ngatur dah kuwi males. Iya toh? Kadang-kadang mentang-mentang wis sugih, yuk ngenai bantu-bantu adike sekolah, baru kuwi ngatur-ngatur kehidupan mereka. Enggak boleh. Yang sukses yang baik itu adalah kalau Allah memberikan kita kesuksesan, misalnya jadi wong sugih lah misalnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin ngono ya. Nek dhewe dadi wong sugih, sing paling pertama berhak sugih ki dulure dhewe dhisik. Jadi sugih itu adalah wong sukses kuwi nek iso bantu orang lain juga sukses. Nulung sedulur dhisik. Ingat, jenengan di sini ada nggak kebiasaan nek lebaran ki ono acara kumpulan trah ngono ki ono apa ora? Di Jogja ada, di sini ada syawalan trah keluarga besar Stro Prawiro Dirgo Mangku Wanita Limo misalnya ngono ono ya. Jogja iki akeh ngono kuwi soalnya. Nah, misalnya ono trah-trah ngono kuwi. Coba pemandangan yang paling jelek adalah ketika sedulur-sedulur adoh misalnya saka Surabaya, saka Jakarta, teko ki nggawa mobil Alphard, teko nggawa mobil Pajero. Sing wong kene-kene sing lokal-lokal dulur kene tekone semua motor eplek-eplek segala macam. Teko biasa. Terus engko besok nek wis kumpul jagonge misah. Sing dong kanggo gelang mas ya gelang mas, sing gelang karet dhewe-dhewe. Iya ta? Elek enggak pemandangan ngono kuwi? Elek. Makanya jadi wong sugih sing apik kuwi ya sunulari dulur-dulure sukses kabeh. Didelok ki enak apik. Nek ngono ki ketok ngeblok ngono ki enggak enak, didelok ki enggak enak. Jelas ya? Nah, makanya kita tolong secara perekonomian dulu. Nek masalah rumah tangga jangan, biar mereka yang membuka supaya kita tidak cawe. Begitu, sudah. Baik, terima kasih. Terus. Ada lagi silakan kalau ada. Silakan Mbak. Oh, mereka Rian. Silakan sebutkan nama, bersolawat 1 kali. Jenengan. Namanya Mbak siapa? Ade. Oh ya. Enggak kedengaran nih, sing rotok bengok ora apa-apa. Misalnya apa contohnya? Utang, ya. Intervensi. Oke. Ya ya. Terima kasih Mbak Ade, matur suwun. Kalau punya menantu hobi ini kok delalah atau keluarga anak kita kok senengane utangan, utang loh, berhutang, ngutang. Pakai U bukan pakai O, U. Ngutang.
Lah, dia sukanya hobinya ngutang-ngutang. Aja mesam-mesam tok iki serius loh. Punya anak kok seneng ngutang-ngutang itu, maka kita berhak menasehati. Boleh nggak? Boleh menasehati, tapi nggak boleh ngatur-ngatur. Kita nasihati gini, le, kowe kok kayaknya utangnya oke, iya pak, gini, le, ojo dari kebiasaan. Wingi kan kowe wis entuk jatah hibah, misalnya gitu ya. Wis entuk ngene saka bapak, semuanya dapat, anak-anak yo dapat, kowe yo entuk, utang wis lunas. Jangan utang lagi, le, gitu. Sekali iki nek kowe ngutang meneh ngapunten, kowe ora usah teko meneh ngene bapak. Maksudnya ora usah njaluk tulung karo bapak. Dan kita punya hak itu. Di Jogja nih. Awal-awal saya di Jogja, tinggal di tempat yang sekarang ini, di pondok saya sekarang ini. Baru saya berapa hari di situ, belum ada seminggu ketoke. Ada ibu-ibu ini tergopoh-gopoh nyari-nyari saya. Datang subuh atau apa tuh sore-sore atau siang itu nggak ketemu, pagi-pagi nggak ketemu saya. Siang datang lagi nggak ketemu. Akhirnya subuh baru sholat subuh kayak nemui saya di masjid. Dia cerita anaknya itu TNI Angkatan Udara, TNI. Gajinya sudah cukup lumayan. Sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya mobil, motor segala macam. Apa yang terjadi sekarang? Kata ibunya. Sekarang anak saya itu yang TNI itu Pak Ustadz, istrinya sama anak-anaknya pulang ke Jember. Balik. Terus mobilnya dijual. Motornya dijual. Sekarang anak saya itu yang TNI itu nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Rumahnya ini juga mau dijual. Bangkrut, habis utangnya ratusan juta. Saya bilang, Bu, TNI gajinya lumayan, kenapa sampai habis-habisan? Senangannya judi Pak Ustadz. Judi online, main slot-slot apa segala macam, judi. Saya bilang, Bu, apa yang Ibu lakukan? Saya itu sudah habis-habisan Pak Ustadz bantu dia. Saya jual ini, jual tanah untuk bantu dia. Oh, pancen Ibu, gitu saya bilang. Ada tambang Ibu pekok, ora gelem aku, kena sakit hati toh, jaga kata-kata saya. Alah Bu, saya bilang gini, jenengan ki kepiye? Anak sing judi, anak wis nikah, dibantu terus. Kapan nyapeh anak? Saya bilang, kapan anak tuh disape? Anak harus disape. Nisa aku ora galak ngene iki ora. Bu, anaknya disape. Nyapeh anak ki ada 2 periode. Periode pertama umur 2 tahun dari menyusui disape. Dengan sape menyusui, Bu. Bu kayak broto wali, Bu dilakban apa piye terserah lah pokoknya. Disape. Itu yang pertama. Sapeh yang kedua yaitu ketika anak sudah nikah. Sudah, nggak usah dibantu lagi. Apapun kebutuhannya jangan dibantu. Begitu cara jadi orang tua itu. Supaya apa? Dia mandiri. Kalau masih dibantu terus jenengan nggak nyape. Akhirnya masih bergantung terus sama orang tua. Jenengan dol. Ingat, jenengan jual tanah. Pasti adik-adiknya protes. Kenapa? Mereka malah akhirnya nggak kebagian warisan gara-gara didoling bantu kakak iku ising utangnya oke. Iya ya Pak Ustadz, adik-adiknya ini protes sama saya. Lah kan saya bilang. Makanya jangan gitu Bu. Disape, tapi aku rateko. Oh pancen tenan. Bu, saya bilang, didik anak ki prinsipnya 5, giling-giling, didik anak ki 5. Tegel, kendel, supel, prigel, pinter. 5. Ayo ulangi apa? Ya, yo skui betul. Yes, bingung tak? Ono sing ngomong umbel barang ora ono. Tegel, kendel, supel, prigel, pinter. Tegel, kendel, supel, prigel, pinter. Wis, sebelum saya nikah dulu dapat ilmu ini dari kiai saya, guru saya, ustadz saya ngasih teori ini. Tak praktekkan ke anak saya total itu 11. Meninggal 1 jadi 10, yang kandung 6. Sama anak bawaan dari istri-istri dan saya di total pokoknya 11. Anak kandung saya 6. Alhamdulillah seizin Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka itu tidak sulit kaya wong-wong nek do angel didik anak. Alhamdulillah termasuk anak saya itu gampang-gampang kepenak. Subuhan ki alhamdulillah masyaallah tabarakallah gampang ning masjid, sregep salat, gampang tangi dhewe ning masjid azan subuh, tangi pas tahajud. Iki nyenengke seneng Mas. Anak-anak nih sholat kabeh ra ono sing dolanan. Cah cilik-cilik lain ku dolanan gojek-gojek, anak saya nih sholat segede iki serado dolan, salate api alhamdulillah. Kecuali sing bayi cilik. Lain. Kenapa Pak Ustadz? Yo kuwi wae resep tegel, kendel, supel, prigel, pinter. Anak ngerengek-ngerengek njaluk HP kayak ayo wis. Kayak dadi apa anake besok. Anak ini nyekel HP ki yo kon setoran sih. Setoran yo 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Setoran sih hafalan. Baru boleh pegang HP. Pegang HP kayak batasan waktu.
maksimal 5 menit ya. Oke, wis. 9 menit kembalikan. Mereka kembalikan, selesai. Sabar pegang HP lagi, delok saya tonton apa? Iki bah, iki. Oke, setoran dhisik, setoran. Rampung setoran kayak ke, boleh. Kasih jatah 5 menit, 7 menit, selesai sudah. HP balik ke. Tegel. Nek siji nangis kayak ke. Ibu pingin uprak ketimbang anak rewel wis kon nonton HP cekel wae terus bisa lincah macam-macam. Ya Allah, anak itu apa bisa. Tenan iki, saya nasihati tenanan iki. Mane tegel, kendel, supel, prigel. Saya tema kali ini bukan masalah itu ya. Ini tak kayak resep yang pertama tegel dhisik. Termasuk duwe anak utang kuwi kudu tegel. Nek anak saya nanti mati sing bayar sapa Pak Ustaz? Ya dhek sing mati kuwi kok. Lho carane bayar piye Pak Ustaz? Pakai hartanya. Hartanya sudah enggak ada Pak Ustaz. Ya pakai amal solehnya. Wong tua mati duwe utang, anak enggak punya kewajiban bayarkan utang orang tuanya. Diingat-ingat. Ahli waris tuh enggak punya kewajiban bayar utang orang tuanya yang mati. Secara hukum fikih tidak ada kewajiban. Cari kitab fikih manapun jawabannya sama semua kitab. 4 mazhab sepakat. Orang tua mati kalau punya utang, ahli waris tak punya kewajiban. Loh kok ngono Pak Ustadz? Ya, anak tak punya kewajiban bayarkan utang orang tuanya. Kenapa Pak Ustadz? Karena kalau nanti anak punya kewajiban bayarkan utang, sifat buruk akan muncul pada setiap orang tua. Ngopo do seneng utang? Ngopo santai anak kok sing barep diutang le ngopo kowe besok tugasnya bayarke utangnya bapak ning toko Murah Jaya. Oke. Utang meneh ning endi? Le kowe sing bayarke. Seneng orang tua ning utang ngopo anake akeh kabeh. Akhirnya anake ra iso nabung ngopo? Dibel karo wong tuane le bayarke utang ibu, bapak duwe utang ning kene anake arek nabung rabi ra sedo rabi ngopo? Jaluki duwite terus iki ngopo? Bayari utang wong tuane. Ono enggak ngono masyarakat? Ono. Tetangga saya begitu. Ibu-ibu serane utang ngopo? Duwe anak sing iso diandelke bayari utang. Anaknya nggak sempat nabung akhirnya, nggak iso nikah. Tapi anak yang soleh, saya ulangi ya, anak yang soleh tidak ingin orang tuanya disiksa, diazab di akhirat, sehingga dia berusaha ngelunasi utang orang tuanya. Tapi bukan kewajiban, ingat, biar tahu hukumnya dulu nih, hukum fikihnya tak wajib. Tapi dia berusaha ngelunasi utang orang tuanya yang sudah wafat, tapi nggak punya kewajiban. Jelas ya? Baik. Tadi terakhir udah. Oke, Bu sinten? Sarmi. Oke, silakan. Apa misalnya ya, contoh ada ibu mertua banyak bicara. Berarti iso ngomong pinter, alhamdulillah. Ibu mertuanya betet ternyata. Ya, serap apa terus? Wongnya gerapiak mungkin husnuzon ya. Wongnya kan renyah gitu loh, seneng. Cucu ketemu. Terus oh ya, duwe mertua betet, jadi seneng cerita. Sebagai menantu kita ini orangnya ya nggak banyak bicara, hanya yang penting-penting saja. Tapi nek wong tua mertua cerita dawa, dhewe jawabe mung 1 kata 2 kata ngono ki, dek nesu. Dikira nggak menghargai, nggak nanggepi gitu. Apakah kita dosa Pak Ustadz? Allahu a'lam bishawab, dosa apa ora dosane? Tapi perbuatan membuat orang tidak menyenangkan orang itu termasuk tidak disukai Nabi SAW. Rasul itu paling suka menyenangkan hati orang lain. Jenengan boleh tidak suka bicara, tapi sama orang lain. Khusus karena wong sing akeh bicara, ya jenengan juga banyak bicara, apalagi dia mertua. Maka senangkanlah hati mertua dengan jenengan juga banyak bicara. Misal nek paling bagus koyo aku mbiyen datang pas mau ngelamar mertua saya, ngelamar istri sampai sana di rumah itu saya sudah tahu senjatanya menaklukkan mertua. Apa kuwi? Tekan kono, saya sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia lupa tanya tentang saya, pekerjaan saya, pendapatan saya, lupa. Takoni terus. Tahu-tahu selesai saya pulang. Alhamdulillah ora ditakoni pekerjaannya apa, alhamdulillah. Ora ditakoni gajine piro, alhamdulillah, seneng. Neng beberapa hari kemudian saya ditelepon, Mas Awan, pripun Pak? Bisa nggak ke rumah? Apa Pak? Bapak lupa nanya Mas Awan pekerjaannya apa? Ya wes, akhirnya saya jawab. Tapi nyenengke orang itu gitu ya Bu. Jadi ini anak wong sing
Oh, salah paham. Nah, supaya nggak salah paham kita tanya sifatnya. Jangan nanggepi tapi tanya. Nggih napa Bu? Oh enggak, ceritane dawa. Lah kula kinten ngeten. Lah Ibu anu peso saking sinten? Jadi kita tuh kayak antusias, takon ben dek ngecipris nganti kesel dhewe, ya ta? Nah, dek pura-pura takon, jangan jawab, nih jawabku salah paham. Tapi takon sifatnya bertanya gitu terus. Ngono wae ya. Itu resep mengatasi wong sing cerewet ki men mandek, takoni terus. Mending jawab terus siswi kesel megap-megap itu. Siswi la ilaha. Itu yang kita harapkan. Wes entek napas sih ngomong. Aku yo entek ketemu ngomong terus. Nggih, sampun nggih. Cukup. Sekali lagi. Oke, baik, silakan. Bunda. Ibu siapa? Bu Yanti. Oke. Waalaikumsalam Muhammad. Bukan kita, pasangan kita sih harus membela. Saya sering bilang begitu. Mertua nih selain buka-buka aibnya menantu, maka si menantu tadi bilang sama suaminya atau istrinya, saya nggak tahu, pokoknya bilang sama pasangannya gitu. Bilang sama pasangannya, bilang sama dia bahwa Mas, kok aib-aibku dicetak-cetake karo mbokmu ya Mas. Mas, mbok aku dibelo piye carane, tapi ojo nganti ibumu benci karo aku misalnya. Piye carane pokoknya dibelo, saya nggak bener. Ini aib kan ndak ibu dosa, saya mesake ibu Mas. Jadi suami tugasnya bela. Saya kadang-kadang heran sama suami-suami yang tidak tegas tuh, saya heran, gumun. Bener, ada suami-suami yang sifatnya tuh nggak tegas. Jadi ibu ini menjustifikasi menantu perempuan, menjelek-jelekkan menantu perempuan, tapi kok suaminya mau diem saja, baru ngomongin lagi, dek sabar yo dek, sabar. Anu ibu ki wis tuwa kok dinteni wae, sabar. Kon sabar. Mas aku makan hati Mas, oh, sabar terus aku stres Mas. Wong lanang kok guru isone kok sabar. Wong lanang tuh nggak boleh gitu. Laki-laki tuh harusnya dia membela kehormatan istrinya dan tetap menghormati orang tuanya. Tetap hormat sama ibu bapak, tapi ingat jangan lupa jaga juga kehormatan istrinya. Belo lah. Udah bojo nih kok ada di belo. Nah itu tugasnya. Jadi ini misalnya ada kasus begitu, itu bukan jenengan ya. Jangan mikir jenengan Bu Yanti takut, oh Bu Yanti ini masalahnya ngono. Ya, belum tentu, orang tanya itu kadang-kadang ada masalah orang lain, beliau tanyakan. Nah itu masalah seperti itu kadang yang perlu dijelaskan, berarti istri, statusnya istri tadi, menantu tadi ya ceritakan ke pasangannya supaya pasangannya nyampaikan ke ibunya. Gitu saya. Ngaten nggih? Baik, cukup saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita di sore hari ini, siang hari ini. Saya punya grup kajian online. Kalau jenengan mau ikut kajian online saya juga bisa. Kajian online itu lewat WA. Saya punya grup WA. Itu grupnya hanya saya buka hari Jumat, Sabtu, Ahad. Selain itu saya tutup grupnya biar nggak banyak pating celembung, banyak komentar, banyak segala macam. Tak tutup. Saya buka lagi hari Jumat. Saya ngisi kajian lewat grup WA, kajian itu. Namanya grup kajian Mas Awan. Hari Jumat ngisi kajian, Sabtu tanya jawab, Ahadnya untuk pasar berkah. Kalau ada yang mau jualan apa boleh jualan di grup. Nanti Seninnya saya tutup lagi. Nah, cara bergabungnya silakan ketik daftar, kirim ke nomor WA saya. Ini WA saya langsung. Bukan asisten, bukan manajer. Saya itu nggak punya manajer, asisten noporan duwe. 087719471953 itu ya. 0877 itu tahun kelahiran istri saya 77. 0877 istri saya dua-duanya sama kelahiran 77. 1947 itu tahun kelahiran bapak saya. 1953 itu tahun kelahiran ibu saya. 53 0877 1947 1953. Ketik daftar mana saja, kirim ke situ WA, grup WA. Insyaallah nanti bisa saya gabungkan grup. Kajiannya ada kajian waris, rumah tangga, kajian parenting, segala macam.
online. Gitu oke. Matur suwun, semoga bermanfaat. Mohon segala salah khilaf dari saya. Dan Allah berkahi majelis kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya tutup dengan sebuah pantun, Ibu jawab cakep gitu ya. Ikan hiu abu-abu. I love you ibu-ibu. Wes ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.